Oke, ini auto number. Saudara nanti bisa lihat juga, nanti ada artikel yang pernah saya buat juga di sini di it.maranatha.edu. Di bagian artikel sebentar, artikelnya bukan artikel deh, di bagian berita deh kayaknya. Oh, ini nih ya. Auto number, riset periodik. Ya, saudara boleh baca juga dari sini ya. Nah, oke, saya buka dulu yang ini. Nah, saudara, kenapa auto number? Auto number itu penomoran otomatis. Ya, penomoran otomatis. Nah, saya akan berikan pengantar dulu ya, sebelum masuk ke sini ya, masuk ke sini. Saya akan perlihatkan. Jadi kalau saudara perhatikan, kalau kita belanja ya, belanja di supermarket lah ya, nah, saudara bisa melihat nih ya, ini contoh struk yang saya dapatkan ketika saya membeli lah ya. Nah, di bagian atas ya ada seperti ini nih. Ini saya belanja 2 kali gitu kan ya, pada jam yang sama ya, pada hari yang sama gitu kan ya. Lihat ini ada nomor nih 00999 ya. Ada 0100 gitu kan. Ini adalah nomor urut sebetulnya. Ya, nomor urut. Jadi setiap transaksi pasti punya nomor urutnya seperti ini. Saudara mau belanjanya katakanlah di supermarket, kecuali kalau belanjanya di warung ya, di warung nggak ada bon misalnya ya, langsung aja hitung bayar gitu kan ya. Nah, kalau misalnya yang pakai struk seperti ini gitu kan ya, nah, saudara biasanya melihat, perhatikan ada nomor-nomor urut seperti ini ya. Nah, nomor urut ini dibuat oleh sistem. Tujuannya buat apa? Tujuannya supaya kita nanti bisa ngecek ya. Bayangkan misalnya saudara, misalnya kalau transaksinya udah ratusan, udah ribuan gitu ya. Nah, kalau ada nomor gitu kan kita bisa tahu hari ini saya ngeluarkan struk ya, atau ini bisanya nyebutnya struk atau nyebutnya bon atau nyebutnya kwitansi gitu kan ya. Nah, struk penjualan ini akan menolong sebetulnya pihak pengelola ya. Berapa transaksi yang saya sudah keluarkan gitu. Bahkan nanti bisa tahu per kasir juga. Ya, kalau kasirnya misalnya lebih dari 1 gitu kan ya, atau secara keseluruhan toko ini udah ngeluarin berapa banyak. Nah, ini dugaan saya, ini saya urutan ke 100 nih yang belanja di hari itu ya, urutan ke 100 gitu kan ya. Nanti besoknya dia mulai lagi dari 1 gitu kan ya, dari 1. Nah, dari jam segini kita bisa ngira-ngira nih, ini jamnya jam 20 nih, udah waktunya tutup toko ya, misalnya kalau dia sampai jam 9, masih ada sekitar 40 menit lagi lah, 40 menit lagi gitu kan ya. Nah, kalau misalnya dalam sejam segini udah 100, kira-kira kita bisa tahu nih, dalam sehari itu toko ini ya paling kira-kira nambah lah 20 atau 30 lagi lah gitu kan ya. Karena kalau misalnya dia buka dari jam 10, ini baru 100 gitu kan ya, baru 100. Nah, kita bisa kira-kira. Nah, dari sini kan kita bisa juga tahu ya, barang-barang apa yang dibelinya ya. Ini contoh lagi misalnya, saya belanja juga ya, misalnya di bakso. Nah, sudah lihat nih ada nomornya, mana nomor? Nomor. Nah, ini nomor. Ya, kalau ini dia udah digabung nih, ada jamnya, ada operatornya, ada nomornya seperti ini ya. Kalau kita lihat ini transaksi 2016. Sudah lihat nih ada 16-nya nih dalam nih. Ya, ada 16-nya ya. Dugaan saya tahunnya ini, cuman saya nggak tahu nih formatnya gitu kan ya. Nah, tetapi format seperti ini ya biasanya berurutan. Ya, kebanyakan dia berurutan. Nomor transaksi itu dibuat urut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memudahkan pelacakan. Ya, ini contoh nomor berurutan ya. Nah, untuk apa nih? Memudah penelusuran transaksi.
Ya, memudahkan penyusunan. Jadi kalau nanti ada struknya itu disusun akan lebih mudah. Jadi kalau ada keslip, ada hilang satu, ya, atau hilang dua, ketahuan. Ini kenapa nomornya loncat, gitu. Ya, nah kita bisa mengetahui jumlah transaksi dalam suatu periode juga. Ya, kalau tadi ada angka 100, ya berarti udah 100 transaksi gitu kan ya. Nah, kemudian identitas suatu record transaksi. Ya. Jadi kalau nanti ada laporan atau dibutuhkan laporan, ya, akan melihat nih, ini transaksi nomor berapa nih? Kan selalu ya, nomor transaksi nomor berapa nih, gitu. Nah, kita bisa tahu kalau pengen tahu di tanggal berapa udah tahu juga, jamnya berapa udah tahu, gitu kan ya. Nah, di dalam komputer pasti direkam nih yang seperti ini, ya. Oke, itu manfaat-manfaatnya ya. Sudah nanti bisa lihat di IT sini ya. Kemudian ini nomor seri ya. Jadi nomor urut tadi itu bisa jadikan nomor seri atau nomor batch atau nomor lot ya. Urutan ya. Biasanya kalau produksi pun juga gitu. Ada nomor batch-nya. Ini urutan produksi ke yang ke berapa. Bisa juga jadikan serial number gitu kan ya. Nah, contoh-contoh yang lain ya, yang otomatis ini misalnya ada serial number suatu barang, nomor ijazah sekolah, nomor induk kependudukan, nomor batch ya, sesudah produksi, nomor lot, nomor induk siswa dan segala macam ya. Nah, jadi nomor-nomor urut itu dibutuhkan ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Ya, ini contoh-contoh nomor urut ya. Oke, sudah nanti bisa baca detailnya. Oke, saya akan lanjut ke berikutnya. Ini sudah nanti bisa dilihat lah ya. Saya masuk ke materi aja sini. Jadi auto number itu dibutuhkan. Pasti saudara nanti kalau bikin transaksi mau nggak mau pasti auto number ini. Nah, saya akan jelaskan auto number yang sederhana. Ada auto number ini yang menggunakan field identity. Ya, kalau di SQL Server saudara bisa menggunakan tipe integer atau numerik. Nanti kita tentukan mulainya di angka berapa nih seed-nya atau benihnya ya. Mulainya dari angka berapa? Oh, saya mau mulai dari angka 1 bisa ya. Nah, kemudian bisa kita tentukan juga increment-nya. Pertambahan nilainya berapa banyak? Mau 1, mau 2, mau 3 ya. Kebanyakan sih pertambahan nilainya 1. Jadi setelah 1 jadi 2, setelah 2 3, 3 4 gitu kan. Kalau increment-nya 5 berarti setelah 1 tambah 5 jadi 6, kemudian 11, 16 dan seperti itu ya. Tapi biasanya jarang sih, kebanyakan seed-nya seed biasa diatur ya. Increment-nya kebanyakan tuh dibuatnya 1 supaya ngitungnya mudah gitu kan ya. Nah, nanti ada juga cara yang lain, kita menggunakan store procedure ya, bisa trigger, bisa juga function ya. Nah, algoritmanya kayak gini ya. Cari nomor akhir, kemudian kita dapat nomor barunya, baru kita lakukan insert. Nah, saya akan jelaskan dulu ini. Ya, ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 contoh ya, 4 contoh. Nah, sudah bisa lihat di sini, tapi saya akan demokan ke teman-teman ya, demokan. Saya akan buka dulu SQL Server-nya. Jadi nanti kita akan membuat sebuah database ya, database-nya database auto number. Teman-teman boleh sambil buka juga ya SQL Server-nya ya. Kalau yang pakai MySQL silakan juga. Saya akan buat on dulu ya. Services-nya saya aktifkan. Start. Ini SQL Server Configuration Manager ya. Udah on, udah. Saya aktifkan lagi SQL Server-nya. Saya pakai versi 18. MySQL juga ada ininya deh. Ada auto number-nya. Nanti saudara bisa search, coba search auto number field-nya dulu. Kalau nggak saudara bisa lihat dulu lah ke saya dulu ya, pakai SQL Server. Oke, kita akan buat database-nya. Klik kanan New Database. Saya pakai DB-nya DB Auto Number aja ya, DB Auto Number. Maaf. Bentar, ini ngehalangin itunya. Saya remove ini. Oke. Nah, saya sudah punya DB Auto Number, masih kosong datanya, ya, tabelnya masih kosong.
saya akan membuat, kita akan lihat yang ini ya. Saya demokan dulu, nanti sudah bisa nyoba lah. Saya akan membuat auto number NIP, isinya cuma 2 field aja, NIP dan nama. NIP ini tipe datanya, field ini field integer dengan identity seed-nya 1000, increment-nya 1. Ya, dan nama varchar 50. Jadi ini adalah integer, tipe datanya integer. Tapi dia auto number. Nah, ada yang perlu disetting untuk auto number ya. Oke, saya akan membuat dulu NIP dengan nama ya. Oke, kita akan buat table. Saya buat tabelnya pakai UI aja ya, pakai UI. NIP, nomor induk pegawai. Data type-nya saya gunakan integer. Oke, kemudian saya buat nama. Nama berapa ya? Tadi varchar 50 misalnya ya. Varchar. Oke, 50 ya. Oke. Nah, ini udah. Nah, ketika sudah masuk di sini, sudah lihat yang di bagian sini. Di bagian kolom propertiesnya ya. Ini yang kita bisa set. Nah, sudah lihat yang bagian namanya identity specification. Ini ya. Nanti di PDF-nya ada juga penjelasannya ya, di e-book-nya tadi. Nah, identity specification, oke, kita lihat soalnya. Diminta identity seed-nya adalah 1000. Increment-nya 1. Jadi kita akan mulai dari angka 1000 nih. Ini sudah buat yes dulu. Ya, di double klik boleh, nanti jadi yes nih. Ya, kalau saya double klik lagi jadi no. Ya, saya double klik, nah yes ya, gitu. Yes. Nah, seed-nya ini diminta 1000. Jadi mulai dari angka 1000. Increment-nya 1. Sama ya dengan soalnya ini ya. Identity seed-nya 1000, increment-nya 1. Oke, kalau udah, oke, kita simpan. Ya, jadi ini tipenya integer. Kemudian identity specification-nya dibuat yes. Ya, atau is identity-nya dibuat yes. Kemudian increment-nya 1. Seed-nya kasih 1000. Nah, udah settingnya cuma di situ aja. Kita simpan. Beri nama apa ya ini? Udah saya beri nama table 1 aja. Sebentar. Oh ya, namanya tabel 1. Tabel 1. Oke, udah jadi ya tabelnya. Boleh kita close. Jadi kalau saya pakai query, select bintang from tabel 1. Execute. Nah, masih kosong ya. Oke, masih kosong. Nah, sekarang saya akan nambahkan data. Ya, data yang kita tambahkan adalah A, kemudian B, kemudian C. Nah, ininya sudah nggak perlu simpan. Nggak perlu tambahkan. Nanti ini akan dibuat otomatis. Jadi NIP, isi daripada NIP akan dibuat secara otomatis. Kita akan insert ya, insert into table 1. Nah, gitu. Setable 1, itunya NIP-nya nggak perlu, kita hanya nama saja. Nama. Nah, gini. Lalu values-nya ya, bisa tulis ke bawah, values. Values-nya adalah A misalnya ya. Ya udah namanya pendek, nanti mau suruh tambahkan Amir segala macam gitu ya. A. Kurung tutup. Gini kan? Ya, kita insert. Nah, setelah insert, kita coba select lagi. Nah, perhatikan sudah ketika insert, saya hanya menginsert nama saja. NIP-nya nggak perlu karena dibuat automatic, auto number. Oke, kita tes ya. Nah, sebentar. Ininya tabelnya salah nulisnya. Tabel.
Oke, kita execute lagi. Nah, pertama kali nilainya kosong nih. Yes. Nah, pertama kali nilainya kosong. Setelah saya insert, padahal saya insertnya cuma A aja. Nah, NIP-nya dibuat otomatis. Karena tadi sheet-nya saya buat 1000, langsung dia 1000. Sekarang saya akan tambahkan data B ya. Sudah akan melihat nih, tambahkan B. Tambahkan nilai B, namanya B. Oke, B, sip. Ya, B, kita execute lagi. Insertnya kelewat lagi, maaf. Ini mouse-nya jalan-jalan aja. Ya. Oke, kita lihat nih. Nah, ini udah masuk nih ya. Oh, tadi A masuk nih. Ini A-nya masuk lagi jadi 2 kali tuh. A-nya 2 kali. 1001 ya, 1002 gitu kan ya. Saya ke run yang tadi. Ya nggak apa-apa lah ya. Jadi emang agak beda dengan yang di soal. Di soal ini A-nya 1000, B-nya 1001, ini 1002. Tadi A-nya saya 2 kali. Jadi A-nya 1000 dan 1001 tuh. Ya. Nah, kita coba C. Kalau C jadi berapa nih NIP-nya? Oke, tebak silakan. Saya mau lihat di chat, mana di chatnya ada nggak? Silakan tebak nih, kira-kira NIP daripada data C berapa? Oke, ada yang jawab 1003. Yang lain? Oke, udah 2 orang 1003. Oke ya. Oke, kita lanjut nih. Kita tes nih. Tuh, C-nya 1003. Ya. Nah, sudah akan melihat di sini ini ada auto number. Ya, ada auto number. Jadi nanti berikutnya pasti 1004. Nah, itu kalau kita gunakan field identity. Identity gitu sudah bisa mendapatkan auto number seperti ini. Cuman identity itu hanya bisa untuk tipe data integer atau numerik. Karakter bisa nggak? Nggak bisa. Identity-nya nggak aktif. Ya. Oke, kita lanjut berikutnya lagi. Ini nomor 1. Ya, jadi ini nomor 1 sudah nanti nambahkan berikutnya seperti ini. Nah, kasusnya ini yang nomor 2. Oke, saya close dulu. Nah, di nomor 2, sebentar ya, saya minum dulu. Sudah perhatikan, tadi kan NIP itu harus integer kan, supaya field identity-nya aktif. Ya. Nah, masalahnya penomorannya itu nggak selalu integer nih. Nomornya kayak gini, ada P nih, pasti dia bukan integer. Ada P minus 1000. P minus 1001 ya, contoh kayak di sini nih. Mana auto number tadi? Nih, ini nomor juga, nomor urut ya. Campur nih, ada karakternya. Jadi ini nggak bisa pakai integer. Ya, nggak bisa pakai integer. Oke, saya lanjut lagi ke yang tadi. Nih, gimana nih kalau kayak gini nih? Nah, kalau seperti ini, saudara harus pecah jadi 2. Jadi NIP-nya, ya, kita nggak bisa NIP pakai gini kalau auto number-nya itu, ya, file identity. Jadi kita akan membuat NIP 1 dan NIP 2. Nah, NIP 1 isinya adalah karakter 2. Isinya adalah dengan default value P minus. Kalau yang NIP 2 baru kita gunakan integer. Ya, sheet-nya 100, auto number juga. Oke, saya akan coba buat. Nanti saudara ini sudah nyoba nomor 1, 2, 3, 4, saya demokan aja dulu ya. Kalau ada yang bilang cepetan silakan saudara bisa bicara ya. Oke, kita akan membuat lagi database auto number new database, new table. Oke, kita akan membuat gini, NIP 1. Saya buat NIP 2. Saya buat nama. Nah, namanya udah saya pakai varchar nih.
Oke, varchar 50 sama ya. Nah, tinggal nip-nya. Nah, nip yang pertama saya gunakan char 2 buat menampung P tadi. Ya. Nah, ini char 2. Oke, char 2. Gimana ngesettingnya? Sudah settingnya di sini. Di bagian bawah. Saya naikkan dulu ya supaya nanti bisa lebih luas. Nah, ini bukan identity specification, nanti bukan yang ini ya. Kita pilih yang default value nih. Ya. Oke, default value-nya sudah isi di sini. P minus. Enter. Nanti dia tambahkan tanda petik. Ini untuk NIP 1. Nah, NIP 2. NIP 2 saya gunakan yang betul, ini auto number. As identity-nya. Oke, ini dibikin yes. Identity-nya yes. Klik. Oh, kok nggak mau? Ini karakter, sorry. Nggak mau ya, ini harus integer dulu. Integer. Nah, kalau integer bisa di-accept ininya. Yes tuh. Nah, seed-nya dimulai dari 1000. 1, 2, 3. Oke. Increment-nya 1. Ya. Dah ya. Jadi kalau NIP 1 tadi saya gunakan default value P minus. Kalau ini baru yang ini auto number ya, menggunakan field identity. Oke, nama seperti ini. Kita save aja. Kita beri nama tabel 2. Oke, tabel 2 ya. Kita kembali ke query yang tadi, query. Nah, saudara kalau perhatikan di sini ya, tabel 2 isinya gini nih. Kolomnya ada NIP 1, NIP 2 sama nama. Nah, bagaimana kita menggabung ini? Nah, kita bisa gunakan select-nya gini. Ya boleh saudara pakai select gini. Bentar, saya udah ada formatnya di sini ya. Nah, select-nya saudara pakai yang ini, select copy. Saya copy ya. Oke, kita coba. Maaf. Show-nya masih ke show ya. Oke, kita coba. Ini select ini dari tabel 2. Kita cek ya. Oke, nanti saya jelaskan sintaknya. Nah, masih kosong. Nah, saudara bisa bedakan dengan seperti ini. Select bintang from tabel 2. Tabel 2. Oke, kita coba jalankan dua-duanya ya. Terlihat bedanya. Nah, kalau yang ini NIP sama nama. Kalau yang ini NIP 1, NIP 2, NIP sama nama. Ya. Nah, bedanya apa di sini? Nah, kalau yang ini NIP 1 saya akan digabung, kan ini isinya P minus ya. P minus saya gabung dengan NIP 2. Ini convert itu artinya buat konversi tipe data. Saya convert NIP 2 ini menjadi varchar. Kan NIP-nya tadi angka 1000 gitu kan ya. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba insert dulu nih. Insert 1 ke tabel 2, kita insertnya ke tabel 2. Yang diinsert cukup nama saja. Nama saja ya. Oke, kita value-nya A. Oke, A. Udah itu kita select. Select-nya yang mending atas. Oke, kita tes ya. Oke, sebentar. Insert convert table 2. Oke, execute. Apa itu petiknya kurang dianya? Oh iya, makasih. Petiknya nggak kelihatan. Ya, thank you. Hanya error ya. Oke, kita lah coba lagi. Sip. Tuh, saudara lihat nih.
Auto number ya. Oke, kita coba lagi ya. Saya ganti ini jadi B nih. Saya tambahkan B. Tambahkan B. Ininya B. B. Ya, kita execute lagi. Tuh, nomornya 1001. Tambahkan C ya. Tambahkan C. Oke, kita execute. Nah, seperti ini. Nah, padahal kita sebetulnya aslinya saya nggak punya field nip. Cuma nipnya ini ya di-convert ya. Jadikan ini NIP1 dengan NIP2 digabung jadi nip gitu kan ya. Oke, kita akan lihat aslinya nih, aslinya. Select bintang from table 2. Kita execute ya. Nah, ini aslinya nih. Sebetulnya saya punya NIP 1 dan NIP 2. Yang isinya adalah default number, default value, P minus, yang ini adalah auto number. Ya. Oke, saya sudah berikan 2 contoh. Coba yang berikutnya lagi soalnya kita lihat ya, nomor 3. Nomor 3 sama nih. Sudah nanti coba ya. Jadi saya punya NIP 1, punya NIP 2. NIP 1 isinya default value-nya P minus. NIP 2 adalah auto number dengan seatnya 1000, increment-nya 1. NIP 3 tuh yang ini tahunnya ya. Sudah kasih default value date part ini. Untuk nama varchar 50. Sudah coba ya yang ini ya. Nomor 3, kemudian juga nomor 4. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Saya stop share dulu. Silakan, ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada silakan coba dibuat. Saya akan tetap tampilkan yang tadi saya buat. Sebentar, mana ya? SQL Server. Nah, ini. Yang nomor 1 ya. Ini table 1. Query-nya di atas. Oke, silakan dicoba nomor 1, nomor 2, nomor 3. Saya akan pause dulu sebentar. Saya pause dulu rekamannya. Nanti kita kembali lagi. Berapa menit ya? 15 menit boleh. Silakan saudara coba. Sebentar, rekamannya mana? Oh, yang di atas ini. Oke, saya pause dulu. Baik, ada yang mau mencoba? Nomor 3 lah, nomor 4. Saya nomor 3 Pak, coba. Oke, boleh Kevin, silakan. Ntar aku kasih share screen dulu ya. Sudah muncul Pak? Sudah. Ini tabel yang udah di-convert sama yang belum. Oke. Ini tabel 3. Yang tabel 3-nya ya, NIP 1, NIP 2, NIP 3 ya. NIP 1 isinya apa NIP 1? Paystrip. Paystrip, oke. Default value ya itu ya? Ya, default value. Oke. NIP 2 Terus apa ini lagi? Tadi sheet yang dari 1000, 1 sampai 1000. Number ya. NIP 3 juga. NIP 3 date part. Ya, date part ya, default value dari get Ya. date itu. Oke, bagus. Ya, siapa lagi yang mau nyoba? 1 orang lagi, silakan. Kalau nggak nomor 4 juga boleh. Teman-teman, kalau yang mau nyoba nomor 4. Oke, nomor 3 aku tunjuk dulu ya, coba. Marcel, silakan coba 025. Ya Pak, bentar Ya. Pak. Punya saya soalnya tiba-tiba dimulainya dari angka 1 bukan dari angka 0. Sheet-nya harus diatur. Udah.
Coba kita lihat sheet-nya. Boleh di SEO aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa salah juga, nanti kita coba bisa perbaiki. Kelihatan nggak Pak? Nah, lagi show. Oke, ini kerjaan kamu nomor apa? Nomor 3 ya? Oke, Iya, nomor ini 3. NIP 1 udah betul. Itu NIP 1 pakai ini. oh, oke. P minus default value betul. Nah, yang NIP 2-nya oke, identity-nya dibikin yes. Ah. Oke, sheet-nya ganti 1000. Oke, Ini udah. Sudah. NIP 3 apa? NIP 3 Dead part dari get dead, dead part dari YYY dari get dead. Oke, udah betul. Simpan dulu. Ini harus disimpan dulu yang tadi. udah tadi udah disimpan. Oke, udah simpan. Nah, sekarang coba di insert. Ini kan tadi udah di insert Pak. Yuk. Dia mulainya dari angka 1. 1001. Iya, bukan 1000. Bukan dari angka 1000. Oke, saya ngerti. Kan sheet itu mungkin tadi pernah buat mulainya dari 1000 nih. Waktu awalnya mungkin pernah dibuat 1000, atau mungkin kamu mulainya tadi pertama kali 1000 atau 1001? 1000. Nah, pernah dibuat, udah itu mungkin dihapus. Karena auto number ini ciri khasnya adalah naik terus. Sok, sekarang coba insert aja kamu. Tapi ya di nomor 4 juga begitu Pak. Dari angka itu juga, angka 1001. Tuh. 101. Dari 101. Padahal nggak pernah insert sebelumnya. Oke. Harusnya mulainya dari, kalau mulai 100 dia 100 ketika insert. Iya. Ya. Yang kamu langsung 101. 100 ini udah betul 100. Harusnya sih mulainya dia 1100, beda 1 ya. Iya. Sequelnya versi berapa? Tapi selama ini biasanya mulainya betul deh. Kecuali pernah dibuat kemudian nanti dihapus tuh. 1000-nya pernah dibuat. Nggak pernah dihapus ya tadi ya? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Ini settingnya saya. Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak masalah lah. Cuman yang table satunya benar Pak. Table satunya benar. Iya. Dari 1000. 1000. Coba lihat aku perintah insertnya. Insertnya nggak masalah sih sebetulnya. Enggak, yang nomor 3, coba nomor 3. 3. Udah betul sih, settingnya udah betul. Udah betul sih, nggak masalah, nggak apa-apa lah. Yang di sini benar. Ya, yang itu betul. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Nanti kita coba yang lain. Kamu nomor 4-nya coba, udah beres dulu nomor 4. Iya, tadi ya sama nomor 4 Pak. Sama nomor 4 ya. Lihat. Yang ini. Oke, sip, bagus. Ya. Nomor 4 udah oke ya. Oke. Ada yang masih belum jelas mengenai ini auto number? Nah, saya akan demokan ke teman-teman dulu ya. Oke, nanti sudah auto number kadang dipakai ya, tapi kadang juga bisa juga enggak ini ya. Nanti saya berikan yang lebih fleksibel ya daripada pakai identity seperti itu ya. Oke, saya akan show dulu sebentar. Saya punya seperti ini nih datanya ya, saudara perhatikan nih. Ini saya cerita yang masih nomor 1 aja dulu ya, nomor 1. Select bintang dari table 1 ini ya. Oke, saya cerita nomor 1 dulu. Nah, saya punya ini nih. Saya insert lagi di table 1 lagi ya. Insert di table 1. Sebentar, kita cek ya. Insert into table 1 adalah nama.
Kok gini sih nama value-nya kemana ya? Oh itu tadi value-nya kehapus. Values-nya misalnya saya mau insert E ya. Oke. Kita execute lagi. Yang ininya aja. Oke, E ya. Oke, saya tambahkan lagi ini jadi F gitu kan ya. Ya, saya tambahkan lagi datanya ini jadi G. Nah, terakhir katakanlah 1007 ya. Saya akan modifikasi tabelnya. Tabel 1 akan saya modifikasi. Desain, ini saya ubah, sheet-nya saya akan ubah. Identity-nya saya ubah jadi katakanlah 5.000 lah ya, 5.000. Oke, kita save, simpan. Oke, recreate-nya ini nggak bisa nyimpen. Oke, saudara nanti kalau nggak bisa simpen gini ya. Nggak bisa simpan, ini ada setting yang mesti diubah, saudara. Nah, di sini di option, tools, option, ya, bagian designer ada ya nih ya, nih. Ada tabel and database designer nih, ya. Jadi masuk menu tools, pilih option, sudah lihat bagian designer, nanti cari ada table and database designer. Nah, ininya nih, checklist ini dibuang. Ini emang sengaja defaultnya dibuat untuk mencegah perubahan terhadap struktur table. Ya, kalau di perusahaan-perusahaan emang nggak boleh sembarang orang ngubah struktur. Begitu strukturnya dia berubah, programnya berubah pasti error jadinya. Ya, kebanyakan error seperti itu. Jadi struktur ini, database ini dijaga sebetulnya, nggak boleh sembarang diubah, apalagi kalau lagi jalan. Nah, ini untuk melindunginya. Nah, karena ini kita praktikum kan gitu kan ya. Nah, ini sudah bisa checklistnya dibuang. Kalau betul-betul mau ngubah, ya. Oke, ini checklistnya dibuang, kita buang. Oke, saya udah ubah ya, ini jadi 5.000, kita save lagi. Nah, save-nya sekarang berhasil, ya. Oke, saya jadi ubah 5.000. Kembali lagi ke soal yang tadi, saya select-nya tadi table 1 sudah, terakhirnya NIP-nya 1007. Sekarang saya mau insert GH. Ya, harusnya kan 1008 kan ya, 1008. Sudah perhatikan nih. Tuh langsung loncat dari 5.000. Karena auto number-nya tadi sheet-nya saya ubah jadi 5.000. Saya tambahkan lagi I ya. I. Ini uniknya di identity ya. Auto number-nya menggunakan identity. 5.001 ya. Oke. Kalau saya tambahkan IJ, pasti nanti dia di 5.002 ya. Nah, 5.002 ya. Oke. Sekarang saya mau balikan lagi ke 1.000 lagi, ke semula lagi yang tadi table 1 itu, table 1-nya ya. Integer, oh bukan yang ini ya. Ini saya balikan lagi ke 1.000. Ya, saya simpan. Oke, 1.000 saya save nih. Kita kembali lagi sini. Terakhir kan tadi kita di 1.007 nih. Begitu dinaikkan 5.000, jadi dia mulainya dari 5.000. Nah, sekarang terakhir 5.002. Sekarang saya tambahkan Haji IJK. Oke, K. Nah, menurut teman-teman, kalau saya nambahkan K nih, NIP-nya dikasih berapa oleh sistem? 1.008 atau 5.003? Coba, kalau saya insert K nih, siapa yang bilang 5.003? Raise hand. Apa tadi nilai defaultnya tadi apa ya? Defaultnya saya udah kembalikan lagi ke 1.000 sekarang. Default value-nya saya sudah ubah lagi. Saya share ya, coba share. Default value-nya saya udah ubah sekarang ke 1.000 lagi. Dibalikin, tadi udah 5.000 kan? Saya udah nambah sampai 5.002 ini ya.
Oke, saya sekarang sudah balikan lagi nih ke 1000 ya. Saya save, ini udah di save sebetulnya, udah save ya. Oke. Sekarang saya mau nambah nih K nih. Yang ini nih. Oke. Ketika nambah K, dia dapatnya 1008 atau 5003. Oke, saya tanya. Siapa yang bilang 5003? Nah, Resen yang bilang 5003. Siapa yang bilang 1008? Resen. 1, 2, 3, 4. Siapa yang bilang error? 5. Siapa yang bilang error? Error nggak? Oke, nggak ada yang jawab 5003 ya. Oke, kita tes ya. Kembali lagi kita tes. Ini ciri khas daripada identity sebetulnya. Oke, kita akan tambah ya. Terakhir 5002. Saya naikkan dulu dikit ya, supaya kelihatan. Saya run ya. Nih, terakhir jadi. Kenapa 5003? Nah, seed itu kalau dia naik, dia akan ngikutin. Misalnya sekarang saya set 10.000, dia akan mulai nanti di 10.000. Karena angkanya lebih besar, dia ngikutin. Tapi kalau dia mundur ke nomor sebelumnya, dia tidak akan melanjutkan. Kenapa? Kalau dia melanjutkan, nanti dia akan error. Error sendirinya. Contoh, kalau saya tadi kembaliin ke 1000 kan, kita berharap jadi 1008 ya. Nah, 1008 terus nanti nambah-nambah, satu waktu dia akan bentrok dengan ini. 5000. Nah, identity itu nilainya nggak boleh ada yang sama. Makanya dia ketika seed-nya diubah ke lebih besar, dia akan lebih besar. Ngikut yang paling besar. Tapi ketika dibalikan ke lebih kecil, tetap dia ngikut yang terakhir, yang lebih besar. Itu ya, ciri khas dari identity. Oke, ada pertanyaan nggak? Nah, saya coba, sekarang 10.000 ya, naik ke 10.000. Saya set ya, jangan 10.000 lah, 7.000 aja supaya kelihatan ya, 7.000. Nih, 7.000. Simpan ya. Oke, kita enter, kita simpan. Oke. Sudah bisa nebak nih sekarang. Kalau saya insert HIJK L misalnya ya, L. L-nya. L nih. Di angka berapa NIP-nya? Saya udah ubah settingnya seed-nya tadi 7.000. Apakah di 5.004 atau di 1.008 atau di 7.000? Coba, siapa yang bilang 7.000? Bisa tulis di chat. Berapa? Tebakan saudara, 5.004, 1.008 atau 7.000? Kelamaan nulisnya. Oke, saya eksekusi aja. Tuh, ya 7.000. Jadi ketika dia naik, dia ngikutin. Ketika seed-nya naik, dia akan ngikutin. Tapi ketika seed-nya mundur, dia tetap pakai yang nilai lebih besar. Nggak diikutin ya. Oke, saya akan lanjut ke berikutnya. Ya, ini simple lah ya, identity ini. Kita akan, orang sering pakai adalah yang ini. Yang model yang kedua. Dari atas ini ya, saya stop dulu. Nah, model yang kedua adalah kita menggunakan store prosedur atau trigger ataupun function. Ini yang sering dipakai. Nah, yang identity ini kalau saudara udah modelnya seperti kayak gini gitu kan ya. Model kayak gini kan nggak enak. Jadi nanti kita harus membuat 2 atau 3 buah field. Padahal nanti ketika berelasi dengan table yang lain, ini akan ke bawah gitu. 3 buah field itu. Nah, merelasikan 3 buah field itu biasanya orang nggak suka. Senangnya 1 field yang sebagai kunci. Jadi
Ini kadang-kadang jarang dipakai lah ya, walaupun bisa sih ya. Ini saya tunjukkan bisa juga, boleh dipakai. Tapi ada cara yang katakan lebih bagus lah, lebih manis lah ya. Nih, menggunakan store prosedur. Jadi algoritmanya kita cari nomor akhir, prinsipnya sama seperti identity. Identity dia akan melihat nomor terakhirnya berapa, ya. Kalau yang pertama kali dia akan lihat seatnya. Nomor seatnya 1000, oke, nomor terakhir itu ya, nanti dia tambahkan nomor 1 gitu kan ya, jadi nanti 1001. Kalau udah ada datanya, ya udah ada datanya, oke, terakhir 1003 nih, nomor terakhirnya 1003 ya, dia tambahkan 1 increment, yang asumsi incrementnya kita pakai 1, dapat 1004. Nah 1004 ini kita menginsert data menggunakan angka 1004 ke dalam programnya, ke dalam database-nya, ke dalam tabelnya ya. Jadi algoritma gini, cari nomor terakhirnya. Sama seperti identity juga modelnya gitu. Nomor terakhirnya berapa? Dia tambahkan 1, baru insert pakai nomor itu. Nomor barunya. Ya, algoritmanya gampang. Oke, kita akan coba. Nah, kita akan coba yang ini. Ini ada beberapa soal ya, nanti saudara bisa latihan sini. Latihan. Sudah ada contohnya. Ya, ini kita pakai tabel ini, nomor FJ ya, nomor FJ-nya nomornya seperti ini, bebas ya, oke. Ada latihan 1, 2, 3 latihan ya, oke. Sekarang saya akan demokan dulu. Saya akan menggunakan cara yang sama seperti nomor 1 ya, nomor 1 yang tadi. Kecepatan nggak saya? Nah ini. Nah ini kan pakai field identity. Saya nggak akan field pakai identity. Saya pakai integer biasa aja. Kemudian nama varchar-nya 50. Nah bagaimana insertnya? Insertnya adalah menjalankan sebuah store prosedur. Jadi kita akan membuat store prosedur. Oke. Saya akan buat dulu namanya tabel pegawai ya. Tabel pegawai isinya nip char 4 sama nama varchar 50. Oke, kita akan buat dulu. Saya buat sebuah tabel. Buat tabelnya di sini aja. Pakai query aja ya. Query supaya enak ya. Create table. Table namanya apa ya? TBL-peg ya. TBL-peg dengan datanya adalah nip dan nama. Oh ini saya copy aja, bisa di copy nggak? Mestinya bisa di copy. Copy. Oke. Saya buat nip. Tanda charnya saya buang. Varchar 50. Oke, udah ya. Tutup kurung tutup. Oke, create. Ini udah kita buat ya, nip ini ya. Oh, saya buatnya di mana? Oh, di auto number. Oke, udah betul. Tabelnya sudah terbuat. Saya akan membuat store prosedurnya. Nah, ini sudah ada contohnya ya. Sudah tinggal kopas saja. Oke, kita copy. Nah, sambil saya jelaskan nantinya saat membuat. Ini saya geser dulu. Oke, sudah melihat di sini ada create prosedur, namanya SP tambah. Jadi nanti ketika kita insert ke dalam table ini, kita nggak boleh perintah insert biasa, harus menggunakan store prosedur perintah insertnya ya. Nah saya insert SP tambah pegawai, SP underscore tambah ya. Parameter yang di inputnya adalah nama, varchar 50, nama ya. Kemudian ada begin, saya buat deklarasi ya, supaya bagus nih ininya. So kalau buat program kayak gini ya, rapih gitu kan. Kalau ada indentasi jangan pelit, pakai indentasi supaya enak bacanya. Oke, saya tambahkan ini, saya kasih space dulu lah. Oke, ininya nomor 2. Nah, saya sebelum nginsert kan ada 3 algoritma tadi ya, 3 langkah. Saya cari nomor terakhirnya. Nomor terakhirnya berapa?
Cara carinya gimana ya? Tinggal select kan, select ya. Select dari max NIP. Kan saya punya tabelnya tadi. Select max NIP. Nah, max ini saya akan convert. Nah, sudah pernah ingat ya, konversi ada function. Nah, untuk konversi jadi tipe datanya saya convert jadi integer ya. Karena nip-nya tadi ada sebetulnya karakter. Kan kita definisikan nip di sini karakter. Ya, tapi kita bisa dapat nilai maksimumnya, kemudian kita import jadi integer supaya nanti bisa tambahkan. Nah, ditampung di nomor akhir. Ya, sebetulnya kan perintahnya gini nih. Saya Ctrl X ya. Nah, gitu. Select convert integer. Ini untuk mendapatkan nilai maksimum. Angka maksimum dari tabel peg tadi. Ya. Nah, supaya enak kita tampung di sebuah variabel. Cara nulisnya kan gini ya. Variabelnya sama dengan hasilnya ini akan ditampung di sini. Oke. Dengan begitu kita punya nomor terakhirnya. Ya. Nah, masalahnya kalau tabelnya baru, pasti nggak ada nomor terakhirnya tuh, hasilnya 0. Nah, kita cek di sini. Nah, kita cari nomor barunya ya, nomor barunya. Jadi, kalau seandainya tabelnya baru kan berarti hasilnya 0 nih. Jika nomor akhirnya 0, maka nomor barunya kita set jadi 1. Nah, kalau tadi kan kita mau mulainya 1000, ya ini jadi 1000 gitu. Sheet-nya. Kalau tabelnya baru, ya. Kalau datanya sudah ada, berarti nomornya berapa nih? Oh, terakhir di 1003, berarti nomor akhirnya adalah 1003. Nah, saya nomor barunya dapat dari mana? Tinggal tambahin 1 dari nomor akhir. Nomor akhir ditambahin 1, jadi nomor baru. Oke, dengan begitu kita punya nomor barunya. Nah, kalau sudah dapat nomor barunya, sudah melakukan insert. Baru insertnya di sini. Insert table peg, nip, koma nama. Nip-nya diambil dari nomor baru yang tadi kita sudah hitung. Ya, sudah hitung. Kalau tabelnya baru, nomor barunya kita mulai 1000. Kalau sudah ada, kita tinggal melanjutkan tambah 1 aja. Nomor akhirnya ditambah 1 gini. Ya. Ini adalah konversi. Kita konversi lagi ke varchar lagi karena tipe data nip ini adalah varchar walaupun kita udah dapat angkanya ya. Insert table pegawai nip nama, value-nya adalah convert ini, kemudian nama ini. Ya. Oke, kita tes sekarang store prosedurnya. Ini ada warna merah, kenapa nih? Ya, semoga bukan error ya. Oke, kita tes. Kalau copy dari PDF suka kayak gitu nih. Oke, kita execute. Nah, berhasil. Hasil eksekusinya berhasil. Ya, berhasil. Kita sekarang punya namanya store procedure di sini, programmability, store procedure, refresh dulu. Oh, kita udah punya nih, SP tambah barang. Oke. Nah, saudara ketika insert ke table, tadi mana ya tabelnya, auto number nih table, nih kita punya tabelnya belum di refresh ya, refresh dulu deh tabelnya. Ada table peg maksudnya. Oke, ini table peg ya, dengan kolomnya ini ya, nip sama nama sama. Oke, kita akan lakukan insert. Nah, perintah insertnya ada di sini juga, sudah tinggal kopas saja. Nah, untuk nambahkan datanya. Nambahkan datanya model seperti ini. Udah so copy aja. Copy ya. Copy, saya pindah sini. Menambahkan data A. Oke, kita tes aja. Udah itu kita select, lihat hasilnya ya, execute. Tuh, saya kan hanya nambah data A saja tanpa ada nomornya. Nomornya gimana? Di generate oleh sistem. Karena di dalam store prosedurnya tadi dia ada cari nomor baru, cari nomor akhir, kemudian dapat nomor baru, baru dia insert pakai nomor baru ini. Oke, sekarang kita masuk B nih. B, ya. Oke, kita coba lagi. Saya buat yang C. Ya, nama C ya. Ini keterangannya. Oke, C-nya ini. C
C-nya besar lah ya. Oke. Nulisnya salah aja. Ya. Oke, kita execute lagi. Nah, gini. Nah, yang berbeda ya. Yang berbeda kalau saudara tadi pakai identity dengan store prosedur ini. Saya akan coba hapus ya. Yang C ini saya hapus. Ya, saya hapus. Kalau hapus kan kalau tadi pakai identity dia tetap ngelanjutin jadi 1003 gitu kan ya. Oke, kita akan coba dulu ya. Saya delete TBL, nama tabelnya apa? TB pegawai, TBL peg ya. Where NIP-nya sama dengan 1002. Nah, kita hapus ya yang 102-nya. Tambahin select dulu supaya kelihatan. Jadi kita bisa langsung dilihat ya setelah delete apa yang dilihat. Datanya seperti apa? Nah, gini. Sekarang saya mau nambah data D. Pertanyaan saya. Nambah D. Oke. NIP berapa sistem ini buat? Saya nambah nih D. Nih, kita execute. Coba. Saya tanya. Mana ya saya tanya. Ilman. Kalau saya nambah mengeksekut ini, berapa NIP-nya? 1004 atau 1003? 1004, Pak. 1004, oke. Kita coba yang lain ya. Theo, 048. Berapa NIP-nya nih? Theo 048. Ilman udah tadi. Ilman jawabnya 1003 ya, Ilman. Theo, menurut Theo apa? 1002 atau 1003? Cuma 2 pilihannya. Mana nih Theo? Masih di mute Theo. Theo 048. Di chat, Pak. Oh, ada di chat. Aku nggak kelihatan chatnya ya, chat. 1002. Oke, Theo. Satu lagi deh. Ken berapa, Ken? Saya menjalankan ini. 1002. 1002, Pak. 1002. Oke, kita coba ya 1002. Mudah-mudahan 1002. Nah, 1002. Itu yang terjadi kalau kita pakai store prosedur. Beda yang tadi identity ya. Kalau nomornya udah kehapus, dia nggak akan pakai, lanjut aja terus. Ya. Nomornya. Jadi kelihatan ada yang bolong-bolong. Nah, kalau yang ini enggak. Kenapa? Karena dia akan ngecek ada fungsinya di sini nih, select max. Nah, select max ini. Select max ini dia akan mencari nomor terakhirnya karena dia nggak nyimpen. Dia akan hitung dari data terakhir. Data terakhirnya berapa sih? Gitu. Oh, data terakhirnya 1001 ya udah. Padahal udah pernah tadi 1002 pernah dibuat ya udah nggak ada. Dia nggak akan perhitungkan yang data yang ada. Cukup jelas? Ya? Pak. Oke, Han mau tanya? Pak, mau tanya kalau misalnya itu tabel data 1001 dihapus, terus kita insert baru, insertnya bakal berapa? Oke, kita tes ya. Bagus pertanyaannya. Sekarang sampai 1002 ya D ini ya. Sekarang saya hapus 1001-nya. Ini aja ya, 1001-nya saya hapus. Sambil kita lihat datanya. Oke, nih 1002. Saya menambah nih. Ctrl C ya, saya tambah lagi di bawah. Saya nambah E. Di angka berapa nih angka E? Oke. 1001, 1003 atau 1004? Atau error? Coba. Mana yang mau nanya ya? Brian, coba Brian. Berapa nih kira-kira?
Berapa Brian? 1003. 1003, oke. Yang lain setuju 1003? Oke, kita tes ya. Oke. Nah, 1003. Ini urutannya jadi nggak benar. Dia masuk di 1003 tetap. Kalau kita masukkan F, E dulu lah yang tadi, betul 1003 ya. Kenapa? Karena dia akan ngitung nih di sini. Programnya kan ada di sini. Select dari max ini. Tadi kan ada 1000 sama 1002. Paling besar berapa? 1002. Jadi hasilnya nomor akhirnya ada 1002. Kalau mau ngisi kekosongan data yang 1001-nya gimana, Pak? Nggak bisa pakai store prosedur. 1001-nya kalau ingin ngisi bisa pakai gini ngisinya. Ngisinya manual. Insert, namanya apa ya? Tabel ya, insert into TBLPG ya. Oke, value-nya ya, value. Isinya NIP, koma nama ya. Oke. Values-nya adalah 1001. Namanya mau apa? Misalnya namanya ABC gitu kan ya. Oh, boleh ABC gitu kan ya. Nah, gini paling juga. Jangan pakai store prosedur nambahnya, nambah manual. Masih tambahin select-nya ya, select-nya supaya kelihatan. Nah, 1001-nya masuk tuh. Nah, ya, harus manual. Jadi ketika kita pakai auto number, saudara insert-nya jangan seperti ini. Insert-nya harus pakai store prosedur. Oke, silakan saudara nanti coba. Ini kan udah ada nih, contohnya nomor 1 boleh coba. Kemudian saudara coba nih, latihan. Nomornya kayak gini. Nah, saudara menggunakan tabelnya, tabel pelanggan sudah ada di sini ya. Pakai yang SPP, kita pakai yang SPP. Ini SPP ya. SPP sudah lihat tabelnya, saya select aja. Ini saya kembali lagi query-nya, saya new query. Ini ke tabelnya, tabel SIPP ya. Select kode pelanggan, koma nama. Oke, fromnya salah lagi, from pelanggan. Ini udah SIPP ya, udah set nih SIPP. Kita execute. Namanya nama apa ya, pelanggan gitu. Nah, nama pelanggan. Nah, sudah lihat ini ya nomornya. Jadi nanti nomor terakhirnya adalah, ini naikkan aku dikit, C29. Nah, bagaimana supaya nanti nambahnya di C00030? Kita buat nih store prosedur untuk nambah gini. Kebayang nggak? Nah, caranya sama seperti tadi. Saudara buat seperti ini. Ya. Seperti ini. Saya nulis dulu di notepad ya, di notepad aja. Nomornya kan gini. Mana ini? Tadi nomor terakhir ini ya, C29 ya. Oke, saya copy dulu, copy ke notepad. Nah, ini. Ini kan nomor terakhir. Nah, bagaimana saudara mencari ini? Select max ini. Ini kita lihat dulu programnya dulu ya, programnya. Oke, kita lihat dari notepadnya. Nah, create nanti tambah pelanggan ya. Nah, bagaimana kita mencari nomor ini ya? Nomor ini, carinya gimana? Nah, nomor terakhir gini. Nah, saudara select max-nya yang ini saya copy ya, saya copy dulu ini ke notepad aja dulu ya, notepad. Jadi langkah ke satunya adalah gini.
Kan nomornya ini. Nah, saudara bisa ngambil ini. Karena kan ada depannya C. Ya, yang kita ambil adalah auto numbernya saja yang ini. Jadi kita gini, select max, ininya diganti. Kan kode pelanggan. Kode pelanggan ya. Oke, nah saudara nggak bisa max gini nih. Kenapa nanti ada C-nya gini? Kalau tadi kan angka semua ya. Nah ngambilnya select max ini saudara ambil 5 digit belakang. Ini adalah pakai write jadinya. RIGHT, write dari kode pelanggan. Saya geser dikit ya. 5. Nah gitu. Kurungnya ini 1, 2, 3. Jadi penutupnya juga harus 3. Nah, gitu. Jadi saya ngambil max-nya adalah ngambil max-nya sini. Jangan semua. Supaya saya dapatnya angka. Kalau semua kan ini dapat ini. Sudah ketika jadikan angka jadi hasilnya 0. Nah saya ambil ini 5 digit belakang nih. Menggunakan write. Kode pelanggan 5. Dapat nilai maksimumnya, diubah jadi integer, dapat nomor akhir kan? Udah dapat nomor akhir. Nah, yang berikutnya adalah sama semua, mirip lah. Langkah keduanya ya, saya buat langkah kedua. Langkah keduanya, cari nomor baru. Nomor akhirnya kan udah dapat, cek nih. Kalau 0 ya, berarti data tabelnya baru ya, berarti hasilnya 0. Mulainya dari berapa nih? Misalnya mulainya dari 0, mulainya dari nggak langsung aja dari 1 gitu kan. Nah gitu. Kalau tidak adalah nomor 29, kan hasil ini pasti angka 29 nih karena sudah jadi integer nih, di-convert jadi integer. Hasilnya 29, 29 tambah 1 30 kan? Gitu. Kalau tabelnya baru dia kita kasih 0. Hasilnya pasti 0 kan, jadi kita kasih 1, jadi 1 ya. Nah setelah ini saudara perlu untuk insert, kan kita perlu ngebentuknya ada C-nya ini nih. Saya perbesar ya fontnya 14, 16, 18. Oke. Kegedean nggak? Ya nanti nggak apa-apa. Sampai sini ya. Nah sebelum langkah ketiga insert nih, saudara harus ngebentuk nomor barunya gini. Set. Oh nggak usah lah, langsung dari sini aja ya. Saya copy ya. Oke, kita akan nambah data pelanggannya ya. Oke, kita copy langkah ketiganya ke notepad tadi. Notepad mana? Ini langkah ketiga ya. Panjang. Insert data baru. Nah, insert data baru ini data pelanggan kan? Data pelanggan. Nah, yang kita tambahkan adalah kode pelanggan sama nama pelanggan. Kurung tutup. Oke, kita bikin value-nya. Nah, value-nya adalah dari nomor baru ini. Saya convert ke char. Dia 5 digit ya, sebentar. Dia 5 digit nih. Ya, 5 digit. Jadi ini harus 5 digit. Charnya 5 digit. Nah, sudah nanti repot di sini. Ini jangan gini. Saya bentuk baru aja gini. Ya. Saya buat nomor Oke, saya set gini. Set nomor ya. Nomor ini adalah C minus ditambah nomor baru tadi. Nomor barunya ini kan ya, tambah nomor baru. Ya. Kan kita dapat 30 nih. Tadi kan 29. 29 tambah 1 kan jadi nomor barunya 30. Jadi adalah C ditambah 30. Nah, saudara nggak bisa kayak gini langsung. Karena ini tipe datanya adalah integer. Jadi kita harus convert.
ya, ke char. Ke varchar aja ya, ke varchar. Convert ke varchar. Nomor barunya kita convert ke varchar. Ya. Nah, cuman nanti hasilnya adalah C minus 30. Padahal di sini ada depannya 000 gini. Nah, bagaimana kita nambahkan 00 di sini? Ya, nambah 0. Nah, caranya kayak gini. Caranya gini. C minus ya, sudah tambahin aja 0-nya 5. Enggak, jangan gini. Di sini ya. Saya tambahkan depannya dulu 0000 gini ya. Ditambahkan ini. Saya turunin di bawah dulu ya. Nah, caranya gini. 00000 ditambahkan ini. Ini kan jadi 30 kan? Nanti kan hasilnya jadi kayak gini. 0,000,030 gitu kan? Ini kan kelebihan angkanya. Harusnya saya ambil belakang kan? Ya 5 digit belakang. Nggak apa-apa, saudara. Kalau udah dapat seperti ini, ya, dapat seperti ini nih. Saya tambahkan di depannya right. Ambil 5 digit belakang. Emang agak repot caranya. Jadi kayak gini hasilnya. Nomornya. C, saya tambahkan C. Lalu saya write. Write-nya 000 ini ditambahkan hasil konvensi dari nomor barunya. Ya, saya ambil 5 digit, tambahkan ini. Jadi hasilnya jadi C 0030 hasilnya. Nah, ini saya hapus ya. Oke, dapat nomor ya. Oke, kita definisikan nomornya di atas. Jadi ini nambah sedikit untuk ngebentuk nomor ke sini. Jadi ketika kita insert jangan pakai gini lagi, udah. Sudah repot gini ya, udah kita insert ke sininya adalah nomor. Nah, nomor sama nama. Saya tes ya. Oke, saya tes. Saya copy sampai sini, copy. Ctrl C. Kita buat dulu pakai yang ini deh. Declare-nya ngikutin ini dulu lah supaya cepet ya. Declare saya buat baru, query baru deh, new query. Select SP tambah pelanggan ya. Tambah pelanggan, yang perlu di-insert adalah namanya saja. Nomor akhir, nomor baru, oke, udah. Saya declare lagi adalah nomor. Nomor ini tipe datanya adalah varchar C2 tambah 5 jadi 7. Varchar 7. Oke, saya copy dari notepad tadi. Nah, nanti saya ulangi lagi ya, kalau sudah masih belum kebayang. Terakhir udah itu N. END. Oke, saya ulangi lagi ya. Di sini saya akan nambahkan data pelanggan. Ada nama ya, nama. Kemudian kita deklarasi nomor akhir ini sama seperti ini. Ada 3 langkah ya algoritmanya, adalah cari nomor akhir, kemudian cari nomor baru, sama insert data baru. Nah, cuman ada tambahannya sini. Setelah dapat nomor baru, kita harus bentuk nih nomornya yang akan kita insert. Karena berbeda dengan tadi. Kalau tadi ini cuma 1000 ya, jadi nggak usah dibentuk. Tapi ini kan ada gabungan ya. Ada hubungan C minusnya ini. Nah, C minus, saya pakai write. Tujuannya adalah ngambil nilai belakangnya. Jadi tambahkan 0-nya ini 5 digit ya. Suruh tambah 0-nya 1 juga nggak masalah. Gitu kan ya, 0. 5 digit ditambah ini karena kita ambil bagian belakangnya. Ya. Oke, kita tes dulu. Parse dulu. Ada error nggak? Nggak ada error, kita execute. Kode pelanggannya error nih, ada error. Sebentar, ini masalahnya ini. Convert max dari write 5 digit, betul nggak ya? Kode pelanggannya, kita cek ya. Tadi berapa ya angka pelanggan? 5 digit udah betul ya?
0000 ini 5 digit belakang. Oke, udah betul. Ini errornya apa ya? Invalid column name kode pelanggan. Kode pelanggan udah ada nih. Oh itu from-nya. Oh, from pelanggan. from-nya. Thank you. Salah. SIPP. Makasih. Sip. Execute lagi ya. Oh, ini tadi udah create. Saya alter. Oh, dia belum buat. Masih error. Ya, berarti create dulu. Create. Oke, udah berhasil ya. Insert-nya. Makasih masukannya. From SIPP udah. Oke, kita jalankan nih store prosedurnya. Coba copy aja dari sini ya. Saya insert nih ya. Ini program untuk insertnya. Insert data pelanggan ya. SP tambah pelanggan. Execute-nya mana? Execute. SP tambah. Kita masukkan namanya. Oke, Teddy Motor misalnya ya. Teddy Motor Jaya. Oke, kita akan lihat select langsung ya. Select kode pelanggan sama nama pelanggan from tabelnya pelanggan. Saya salah, kenapa ini SPP from-nya harus pelanggan ya? From-nya from pelanggan ini. Ini saya alter dulu deh. Alter. Nulisnya kok jadi ke SIPP. Oke. Saya set dulu tadi sampai sini dulu ya. Execute dulu. Oke, udah betul. Nah, kita insert lagi. Execute SP tambah pelanggan, namanya Teddy Motor Jaya ya. Nanti kita kode pelanggan, select from pelanggan. Kita cek dulu deh sekarang. Apa yang salah? Oh, ini masih SIPP ini. Oke, cek ya. Oh, kok insert. Tambah pelanggannya. Ntar ini kita cek. Ada error Kita lihat ya yang bagian terakhirnya, harus nanti ordernya di set nih. Terakhir 29 ya. 29. Kita akan execute, ini ada yang error nih. Teman-teman ada yang error. Kita geser dulu. Ini udah di alter belum? SP tambah pelanggan. Sampai sini kita execute ya. Ini ada error nih. Invalid object name. Gitu Pak, tadi saya PP-nya belum dibuat. Tadi saya buatnya di auto number ya. Oke, thank you. Create. Nah, harus create lagi. Execute. Ini udah masuk. Oke, kita tes ya sekarang ya. Harusnya ini jalan. Kita lihat ya. Ini saya pakai order by aja ya. Order by kode pelanggan. Saya balik urutannya ya. Pakai descending. Gini supaya nanti kelihatan. Nah, lihat ya, suruh lihat nih. Tuh. 30 ya. Bacanya kan dari bawah karena urutannya dari besar ke kecil. 29, 30 udah betul ya. Oke, kita tambah lagi nih. Namanya Ucok. Ucok motor hebat misalnya ya. Oke. Execute lagi ya yang ini. 31 ya. Nah, saya cobain insert beberapa kali nggak apa-apa ini, karena dia nambah terus namanya sama juga nggak masalah. Kita execute ya, tuh, terus ya.
Nah, ini buat ngetesnya. Oke, berhasil ya. Namanya walaupun sama semua. Oke. Oke, silakan saudara coba ini yang pelanggan. Ya, pelanggan ini udah ada. Nanti ini sudah ada sih contohnya di sini juga. Saudara nanti bisa copy paste ya. Kemudian execute-nya udah ada. Nah, ini ada 3 soal nih latihan. Saudara insert ke TB jual. Ya, isinya adalah nomor FJ ini. Ya, tanggal FJ sama total FJ. Nah, ini tabel ini saudara harus buat baru. Ini mau buat baru. Ya. Ini nomor FJ-nya ini berarti digitnya berapa nih? Kepanjangannya ini ya, angkanya ya. Berapa digit? 1 2 3 4 5 6, nolnya 6, 7 berarti 8 nih. Ini 8 ditambah 3 digit jadi 11 digit. Ya. 11 digit. Tanggal FJ-nya dibuat default value, diisi tanggal sistem, jadi isinya get date, ya. Kemudian total FJ-nya bebas. Nah, silakan saudara coba dulu ini yang nomor 1 dulu deh. Enggak, lebih baik saudara nyoba dulu ini, nanti ini bisa dikopas nih. Yang tadi kode pelanggan tuh, tadi kode nomor tadi ya, saya pakai ini ya. Saudara coba dulu yang ini dulu, SP tambah pelanggan dulu ya. Kalau sudah, saudara nyoba yang ini nomor 1. Oke, silakan. Saya beri waktu 5 menit, 10 menit lah, 10 menit. Silakan coba dulu. Ada ini di chat, ada yang bertanya, ada yang komen. Oke, sip. Ya, saya pause dulu. Davidnya kemana nih? David nggak ada nih. 040 aja Muhammad. Coba yuk. Muhammad udah selesai belum? 1872040. Ini juga kemana nih? Gak nyaut. Masih di mute tuh. Saya coba ini aja. Udah kita cari yang lain aja. YSQL? YSQL udah beres belum? Baru yang nomor 1 doang, Pak. Itu juga masih ada yang error. Yang pelanggan. Oh, kamu masih yang pelanggan ya? TB jual udah buat belum? Coba munculin. Yang pelanggan boleh coba munculin. Saya mau lihat errornya di mana. Oh, maksudnya yang itu, yang TB jual nomor 1-nya. Oh, TB jual boleh munculin. Nggak usah takut. Coba di show aja. Nanti kita bantu. Sok show. Yang penting nyoba. Sudah nanti salah mah nggak apa-apa. Saya juga bikin program kadang salah ya. Teman yang lain bisa nunjukin. Itu salahnya di situ. Ini salah sini. Jangan takut salah saudara. Kalau bikin program pasti aja ada error, nggak apa-apa. Nah, nanti errornya kita perbaiki. Oh, tahu kita salahnya di sini gitu kan ya. Oke. Yuk, lagi show screen, tunggu sebentar. Belum muncul. Tipe datanya udah ya, varchar 11 ya untuk nomor FJ ya. Masih ini started screen. Tunggu bentar ya. Jaringannya nih lama nih. Oke, aku matiin dulu ntar. YSQL belum ke show ya. Kalau enggak dicoba stop dulu, nanti coba lagi. Enggak muncul ya.
Kamu share screen udah? Share screen-nya yang main screen. Saya stop dulu ya, stop dulu. Nanti kamu coba lagi, coba. Itu soalnya nggak muncul. YSQL coba lagi. Share screen lagi. Tadi nggak muncul ya. Coba, dicoba. YSQL. Oke, kayaknya ngalami kesulitan. Oke, ada yang udah nyoba? Yang lain? Sebastian mau nyoba? Belum selesai, Pak. Tapi udah dibuat. Lagi pusing, Pak. Lagi pusing, sok coba kamu buka. Nanti saya aku bantu supaya selesai. Kopas dari yang tadi aja pelanggan kalau enggak. Sok show screen ya coba. Yuk, nanti saya bantu. Saya, Pak. Ya, Oh, Sebastian, dicoba. Coba aja nggak apa-apa. Ini yang YSQL kayaknya ada masalah jaringannya nih. Di show aja, di show screen. Nanti saya bantu. Soalnya jangan takut salah kalau nyoba sesuatu. Salah nggak apa-apa, namanya juga belajar. Di show aja coba. Started screen sharing. Tekan tombol share-nya udah. Pilih dulu layarnya lalu tekan share. Kenapa ngeheng, Pak, laptopnya tadi? Pas mau ngasihan malah ngeheng. Ya udah. Coba YSQL nih udah masuk lagi YSQL. Tadi nge-freeze, Pak. Nah, Nge-freeze. iya. Kenapa ya? Sok coba, bisa dicoba lagi nggak? Ini yang Bastian juga nggak bisa masuk lagi. Yang YSQL nggak apa-apa, salah juga. Nanti kita coba perbaiki. Share screen coba, bisa lagi nggak? Coba. Oh, udah belum, Pak? Nah, udah muncul, bagus. Sok ganti layarnya. Oke, nomor belinya berapa lebarnya? Oh, kamu kasihnya 20 ya? Oh iya. Kepanjangan deh kayaknya. Itu berapa digit? Cuman berapa digit ya? Nggak tahu, tadi aku coba-coba gini keluarnya. Oke, bisa diperbesar nggak ini? Oh, ya. Nah. Ya. Hasilnya atau codingannya, Pak? Cukup. Cukup ya, yang teman-teman udah kelihatan ya. Oke, kita lihat dari nomor awalnya dulu, select-nya dulu, coba select nomor 1, cari nomor akhirnya, bener nggak nomor akhirnya? Max. Yang tadi sih, Pak. Jangan kode pelanggan atau. Iya, belum diubah pakai yang tadi. Sorry, ini tambah pelanggan ini. Kamu yang tambah. Bentar. Tambah jual mestinya. Mana ya? Oh, ini. Oh, nah ini. Mana? Sama sih.
Iya, ini iya betul, nggak apa-apa. Ini nanti diperbaiki itunya nomornya. Nah ini jangan kode pelanggan, nanti diganti ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat dulu nomor satunya dulu, algoritma satunya kita cek dari satu-satu. Kan ada 3 langkah. Nomor akhir, select nomor akhir, convert dari right. Betul nggak 6 digit dari nomornya? Kita lihat dari nomornya. Kamu munculin PDF-nya tadi. Lihat. Berapa digit tuh belakangnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Nah, kamu selectnya berapa digit tadi? Coba lihat. 6 tadi ya. Salah. Ya, harusnya berapa? 8. Nah, 8. Oke. Langkah berikutnya sekarang ya, TB jual. Oke, sekarang cari nomor baru. Kalau 0 dia mulainya berapa nih? Kalau angka 1 coba lihat itu harus 8 digit nih. Ini nomor barunya. Kamu baru 6 nih. Oh. 0-nya 6 nih. 0-nya 6. Gini ya. Nomor barunya harus sama kan. Jadi kan kita ngikutin formatnya. 8 digit ya, 1001. Oke. Kalau nomornya baru, ini kamu kalau nulis nggak boleh rata kiri semua gini nih. Oh ya, belum diedit lagi. Ya, setnya tambahin spasi gitu kan depannya. Depan sebelum set tuh. Maju, menjorok. Nah, kan rapi. Setelah else tuh setnya naik. Oke. Yang bawah nggak usah. Yang kode pelanggan nggak usah. Ganti jadi nomor jual itu kode pelanggannya. Nomor jual, oke. Nomor jual, ya. Nomor jual, oke. Ya, nah sekarang lihat ini. Udah betul ya langkah keduanya cari nomor baru. Kamu yang set nomor jualnya turunin enter aja dulu satu baris. Turunin set, nah itu turunin. Nah oke. Nah nomor jual adalah FJ ditambah right-nya. Nah ini nolnya berapa? Ini kan tadi 8 digit, kamu harus tambah nolnya 8 digit. 25 ya? Nggak boleh. Nomor barunya udah. Nah ini ambilnya berapa digit nih belakangnya angkanya? Harusnya 8 digit. Nah gitu 8 digit. Oke deh, kayaknya udah beres tuh. Execute. Oke, datanya hapusin dulu. Delete dulu. Di table itu. Di table jualnya dikosongin dulu supaya kelihatan. Kan tadi udah ada data. Pakai perintah delete aja. Oh. Ya, delete. Nomor jual. TB jual ya, TB jual. Delete TB jual. Ya udah gitu. Where-nya nggak usah lah, semua aja dihapus. Ya, execute dulu. Oke, udah kosong ya. Nah, sekarang coba execute. Exec dulu, exec. Sebentar. Oh. Nah, itu nomornya ini kurang gede nggak? Coba gedein itu FJ-nya. Nggak, ini kolom J ya. Kok? Ya nggak apa-apa, nggak yang bawahnya. Udah betul itu nggak apa-apa. 150 nggak apa-apa. Ini lebarnya, ini nggak ada nolnya kurang. Itu mulainya dari 0 ya kamu ya? Ya, mulai dari 0 Pak. Sebentar nih, ini ada yang salah ini ketika FJ coba ke nomor satunya, lihat algoritma langkah ke satunya. Max ambil nomor FJ 8 betul ya? Iya. Oh, aku ngerti itu. Kamu sih itunya lebar struktur tabelnya harus 11 digit. Jangan 20. Oh.
Nah, itunya harus sama lebarnya. Oke. Save dulu, udah bisa di save? Iya, udah. Bisa di save. Oke, datanya hapus dulu sekarang. Ya, hapus lagi. Oke, kita tes lagi yang tadi. Harusnya betul. Masih salah? Masih, Pak. Masih salah. Oke, kita lihat yang nomor satunya dulu, langkah 1. Langkah 1 adalah max, ini convert integer. Integer teh boleh nggak ya angkanya sampai gede gitu ya? Integer. Nomor akhir adalah convert ini ke integer. Is null. Nomornya ini nolnya kurang 1 nggak, betul nggak ya ini? Kurang 1 tuh kayaknya tuh. Di mana ya, Pak? Yang set nomor barunya ya. Oh, Nolnya berapa itu? 6 nggak? bentar. 5 baru 5 tuh. Oh iya. Nah, Kelebihan. kelebihan 6, kasih 6. Nolnya 6. Oh. Tuh. Ya udah 6. 6 atau 5 tadi? Oh, sekarang udah 6. Udah 6, sekarang udah 6. Oke, ya alter lagi, coba execute lagi. Nah, delete dulu. Coba. Masih tetap. Nggak ada perubahan. Kamu tanggal itu harus diisi get date ya, itunya default value-nya ya. Di mana ya, Pak? Di sini atau? Nah, di situ ke small date time boleh, oke. Nah, default value-nya. Nah, itu get date. Get date kurung buka kurung tutup, enter. Supaya otomatis. Save lagi coba. Sebentar, ini errornya di mana ya? Tanggal jual, jawabannya udah betul sih, nomor FJ adalah nomor jual. Nomor jualnya adalah FJ ditambah itu varchar dari nomor baru. Nomor barunya dikonvert menjadi varchar, ditambahin 000 itu. Lalu ditrim, diambil write 8 buah. Harusnya udah betul deh. Mestinya udah betul deh ini. Nah, cuman nanti errornya mesti dicek nih, errornya sebelah mana. Tapi langkah-langkahnya udah betul sih ini. Coba ini nolnya berapa banyak yang bawah, lihat yang di nomor FJ itu nolnya berapa banyak? 6. 6 tambah 7 itu 3, 10, ini udah betul. Mestinya udah betul nih. Ini FJ minus ya di sini ya, di nomor FJ. Nomor jualnya. Lihat ke atas lagi enggak? Coba lihat ke atas lagi. Kenapa itu 10 bukannya 11? Mau jual. Oh. Coba. Oh ya, itu betul. Masalahnya di situ. Betul. Harusnya 11. Jadi dia udah kepotong tuh. Sip. Ya benar. Coba lagi. Tambahin Coba lagi, execute lagi. Harusnya coba. nanti jadi 2. Harusnya 2, betul nggak deh? Salah ya? Ya itu descending. Betul 2. Udah betul ya 2 ya. Karena descending, oke. Coba execute lagi, betul nggak? Sampai 10 kali. Lihat nanti ke 10-nya. Udah 9, nah udah betul lah gitu. Pasti betul lah. Ya, cara execute-nya kayak gitu. Oke, sip. Thank you. Makasih. Makasih, Pak. Ya. Oke, kita cukup dulu ya. Sudah, nanti kerjakan itu yang nomor 1, kalau bisa nomor 2, nomor 3. Nanti mungkin di praktikum deh sama Ibu ini ya, Rosofian ya.
Oke, ada pertanyaan lagi. On cam dulu deh. Capture sekali lagi. Yang bagian terakhir. Udah sore nih. Ayo, yang ada yang mau buka, siap-siap untuk buka puasa. Agung mana Agung? Agung. Davidnya mana ya? Davidnya kalau ini. David, ada masalah di jaringannya nggak David? Kalau ini sama saya disuruh nggak ini aja. Jangan takut sudah kalau salah nyoba ya. Oke, capture dulu ya halaman 1. Sip. Halaman 1. Oke, sekarang halaman 2. Satu lagi ada 2. Oke, Muhammad mana Muhammad? Capture. Oh, ini Agung Wijaya masuk lagi. Oke, halaman 2 ya. Capture 1, 2, 3. Yuk kita ngucap syukur dulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Ya, belajar memang membutuhkan usaha, tapi kami yakin melalui usaha mulai belajar kami tentu ada manfaat nanti di kemudian hari. Kiranya Tuhan yang memberikan semangat pada kami semua. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan. Kasih Pak. Kasih Ya, Pak. sama-sama. Makasih Pak. Terima kasih Ya, Pak. sama-sama. Makasih, Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak. Ya, live ya. Siapa? Oke.